Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, banyak sekali orang yang mengalami kelelahan jiwanya. Secara psikologis dia tidak baik-baik saja, tetapi mereka tidak menyadarinya. Barangkali saja Anda yang sedang menonton video ini adalah salah satu dari mereka. Memang benar, banyak sekali orang yang mengalami kelelahan jiwa, tetapi dia tidak menyadarinya. Biasanya yang menyadari bahwa Anda itu mengalami kelelahan jiwa itu justru orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mereka itu sadar betul Anda berubah, tetapi Anda tidak sadar kalau Anda itu berubah. Tetapi perubahan yang Anda alami ini bukan perubahan positif, melainkan sebuah perubahan negatif. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, perlu Anda ingat bahwa kesehatan secara psikologis Anda itu bisa menentukan kesehatan jasmani Anda. Ada begitu banyak orang yang dulunya baik-baik saja secara jasmani, tetapi psikologisnya yang terlalu menumpuk, luka-luka batin, luka-luka psikisnya yang tidak diobati, dan dia tidak menemukan solusi, sehingga timbullah penyakit-penyakit jasmani yang disebabkan karena psikologisnya terganggu. Misalnya karena Anda terlalu banyak memikirkan hal yang tidak seharusnya Anda pikirkan, Anda akan mempunyai sebuah penyakit yang mungkin mudah pegal-pegal, lehernya akan merasa kecapean, pundaknya akan merasa nyeri, padahal Anda tidak terlalu beraktivitas, Anda tidak terlalu membuang tenaga, tetapi Anda tidak menyadari bahwa Anda terlalu memforsir pikiran Anda. Ada juga orang yang tiba-tiba mempunyai penyakit MAH, padahal dulu tidak punya penyakit MAH. Padahal secara ekonomi dia mempunyai banyak uang. Secara waktu dia juga bisa sebenarnya makan secara teratur. Tetapi karena psikologisnya terganggu, meskipun ada makanan yang lezat di hadapannya, dia merasa tidak nafsu. Ini disebabkan karena awalnya adalah psikologisnya yang terganggu, sehingga menyebabkan penyakit di jasmaninya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, saya telah mengumpulkan beberapa tanda bahwa sesungguhnya Anda sudah mengalami yang namanya kelelahan jiwa. Tanda yang pertama adalah perubahan suasana hati yang terlalu sering. Jadi Anda mendadak yang awalnya bahagia mendadak menjadi tidak bahagia. Anda yang tadinya awalnya murung, sedih, tapi tiba-tiba Anda bahagia. Nah, perubahan suasana hati ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah ada pemicunya, yang kedua tidak ada pemicunya. Yang ada pemicunya itu misalnya kayak gini. Ada suatu masalah di mana masalah ini datangnya adalah tiba-tiba. Dan suasana hati Anda yang tadinya baik-baik saja, suasana Anda yang tadinya tenang, Anda tiba-tiba sedih, Anda tiba-tiba marah, Anda tiba-tiba kecewa. Nah, ini adalah perubahan mood, suasana hati yang karena adanya sebuah pemicu. Terus ada lagi perubahan suasana hati yang disebabkan tanpa sebuah penyebab. Misalnya Anda sedang santai-santai, Anda sedang duduk santai termenung di sebuah pantai, tapi tiba-tiba Anda ingin menangis. Tiba-tiba Anda sedih, padahal Anda tidak sedang punya masalah. Hubungan Anda dengan keluarga Anda baik-baik saja, atau dengan calon pasangan Anda juga baik-baik saja, dengan relasi bisnis nggak ada masalah, dengan teman nggak ada masalah, dengan tetangga juga nggak ada masalah, tetapi Anda tiba-tiba ingin menangis. Anda yang tadinya sedih, murung, tiba-tiba bahagia, padahal tidak ada penyebabnya. Biasanya hal ini yang dalam tanda kutip tidak ada penyebabnya, ini disebabkan oleh kenangan-kenangan di masa lalu, di mana sejatinya hati Anda, luka-luka di masa lalu Anda itu menguap. Di masa lalu Anda mengalami sebuah luka batin dan Anda lupa untuk mengobatinya, sehingga luka batin yang dulu terkubur itu muncul kembali, muncul ke permukaan yang mengakibatkan Anda tiba-tiba suasana hati Anda berubah secara drastis. Yang tadinya tenang, santai, bahagia, tiba-tiba Anda mendadak menjadi sedih, Anda mendadak tiba-tiba ingin menangis, Anda tiba-tiba ingin
mengingat semua masalah-masalah Anda di masa lalu. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, perlu Anda ketahui bahwa waktu itu tidak bisa menyembuhkan luka-luka batin Anda. Jika Anda mengalami sebuah luka batin, Anda harus segera mengobatinya. Jika Anda tidak mengobatinya, maka luka batin ini hanya akan terkubur oleh waktu, tetapi suatu saat nanti akan muncul kembali, akan menguap kembali, sehingga Anda akan mengalami yang namanya kelelahan jiwa. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ada sebuah gambaran di mana ketika kita melihat orang yang sudah lanjut usia, dia tidak mempunyai pekerjaan, dia juga memang sudah waktunya untuk menikmati sisa hidupnya sambil menunggu dia dijemput oleh Tuhan. Kadang dia seringkali merenung, tiba-tiba tersenyum, tiba-tiba menangis, tiba-tiba dia merasa sedih, tiba-tiba dia merasa bahagia. Kenangan-kenangan di masa lalu dia, luka-luka batin dia itu menguap, tiba-tiba muncul, dan seolah-olah dia melihat sebuah tayangan video di mana tayangan video ini adalah tentang masa lalu dia sendiri. Nah, jangan sampai Anda menyimpan luka-luka batin Anda padahal Anda belum mengobatinya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa luka batin itu tidak bisa disembuhkan oleh lamanya waktu. Mungkin Anda bisa melupakan sejenak bahwa Anda tersakiti. Mungkin Anda bisa melupakan sejenak bahwa Anda pernah dikhianati. Mungkin Anda bisa melupakan sejenak bahwa Anda diperlakukan secara tidak adil oleh orang di sekitar Anda. Tetapi jika Anda tidak mengobatinya, meskipun pada saat itu Anda seolah-olah baik-baik saja, di masa depan kenangan itu akan muncul kembali dan merusak suasana hati Anda. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, di akhir video ini nanti saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana menangani kelelahan jiwa supaya jiwa Anda fresh kembali, supaya psikis Anda normal kembali, dan supaya Anda bisa menjadi Anda secara sepenuhnya. Karena begini ya, seseorang yang mengalami sebuah kelelahan jiwa, dia akan bertindak, berkata yang tidak sesuai dengan diri Anda sendiri. Makanya orang-orang di sekitar Anda itu menganggap bahwa Anda itu berubah, tetapi Anda menganggap bahwa Anda biasa-biasa saja. Karena itu tadi Anda mengalami sebuah kelelahan jiwa. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tanda kedua bahwa Anda sudah mengalami kelelahan jiwa adalah Anda emosional. Emosional adalah melakukan sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, yang secara berlebihan. Ini misalnya kayak gini, Anda dibecandain teman Anda, tetapi Anda reaksinya berlebihan. Anda marah beneran, padahal dia sudah bilang bahwa, oh maaf ini cuma sekedar joke, tetapi Anda beneran sakit hati. Ini hanya salah satu contoh kecil saja bahwa Anda sudah emosional, menunjukkan bahwa jiwa Anda itu sudah mengalami kelelahan. Kelelahan karena memikirkan banyak hal yang semestinya tidak Anda pikirkan. Anda melakukan banyak pekerjaan yang memang seharusnya tidak Anda lakukan. Ini biasanya sering dialami oleh kayak apa ya, single parent. Ini misalnya single parent itu memikirkan banyak hal, semua kebutuhan anaknya dipenuhi oleh dia. Dia memikirkan begitu banyak hal di pekerjaan, tentang anak-anaknya, tentang keluarganya juga, tentang masa depannya nanti bagaimana. Ini biasanya juga mengalami kelelahan jiwanya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, contoh lain bahwa Anda adalah orang yang sangat emosional adalah Anda mudah sekali fanatik terhadap sesuatu. Ketika Anda menyukai sesuatu, Anda fanatik, membela mati-matian. Dan ketika Anda tidak menyukai sesuatu, Anda membencinya sebenci-bencinya. Padahal orang tersebut tidak mempunyai salah secara pribadi kepada Anda. Ini contohnya. Contohnya ketika dalam pilpres, ini contohnya ada dua pasangan, 1 dan 2. Anda mencintai 1. Tetapi Anda tiba-tiba membenci pasangan nomor 2, padahal pasangan nomor 2 ini tidak pernah menyakiti Anda secara pribadi, secara personal tidak pernah menyakiti Anda. Tetapi Anda sebenci-bencinya dengan pasangan nomor 2. Ini misalnya kayak gitu. Ini membuktikan bahwa Anda adalah orang yang emosional. Jiwa Anda itu mengalami sebuah kelelahan.
Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, tanda ketiga bahwa Anda sudah mengalami kelelahan jiwa adalah Anda mudah sekali baper. Misalnya ada orang yang iseng hanya sekedar muji-muji Anda, tetapi Anda tiba-tiba langsung stalking tentang orang itu. Anda tiba-tiba terlalu sering memikirkan orang tersebut, padahal dia niatnya bercanda, tetapi Anda membawa perasaan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda mengalami kelelahan jiwa karena terlalu sering disakiti oleh masa lalu Anda, entah itu mantan-mantan Anda atau siapa, sehingga ketika ada orang yang memperlakukan Anda secara manis meskipun dia bercanda, Anda baper. Ini menunjukkan bahwa hati Anda, jiwa Anda, psikis Anda itu mengalami sebuah kelelahan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, mudah baper ini ibaratnya Anda mudah sekali jatuh cinta dengan orang lain, tetapi Anda juga mudah sekali membenci orang lain. Anda mudah sekali tersinggung dengan orang lain. Anda mudah sekali iri, dengki dengan orang lain. Ini tanda bahwa jiwa Anda itu mengalami sebuah kelelahan. Oke, selanjutnya tanda bahwa jiwa Anda itu sudah mengalami kelelahan adalah hilangnya empati di dalam hati Anda. Ketika Anda melihat orang yang tersiksa, Anda tidak merasa kasihan. Ini menunjukkan bahwa jiwa Anda sendiri itu memang kelelahan, sehingga Anda melihat orang lain yang tersiksa, Anda tidak ikut merasa sedih. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang bahagia, orang-orang di sekitar Anda bahagia, Anda bukannya ikut bahagia, tetapi Anda malah merasa iri. Anda merasa benci dengan teman-teman Anda, dengan lingkungan di sekitar Anda yang sedang berbahagia. Ini menunjukkan bahwa Anda sudah mengalami yang namanya kelelahan jiwa. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, jika Anda mengalami sebuah kelelahan jiwa, maka secepatnya Anda harus mengobatinya supaya luka-luka batin Anda di masa lalu itu tersembuhkan. Seandainya tidak mampu tersembuhkan, setidaknya Anda mampu mengurangi beban-beban yang ditanggung oleh jiwa Anda, sehingga Anda tidak menjadi lebih buruk dan Anda berangsur-angsur menjadi orang yang kembali fresh. Anda kembali ke jati diri Anda. Perlu Anda ingat, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, bahwa ketika Anda mengalami sebuah kelelahan jiwa, Anda akan bertindak dan berkata seolah-olah Anda ini bukan diri Anda yang sepenuhnya. Karakter asli Anda itu hilang karena tekanan dari kelelahan jiwa Anda sendiri. Solusi pertama adalah jauhi segala sesuatu yang menyebabkan Anda memang menjadi lebih buruk. Entah itu karena pekerjaan Anda, entah itu karena pikiran-pikiran yang selama ini terlalu banyak Anda pikirkan. Buanglah sesuatu yang memang tidak seharusnya Anda pikirkan. Cukup pikirkan yang penting-penting saja. Selain daripada itu, tinggalkan. Supaya apa? Supaya Anda lebih rileks. Solusi kedua adalah carilah sebuah tempat di mana tempat ini bisa membuat Anda merasa teduh. Cobalah sekali-kali Anda menyendiri dengan melihat sebuah pantai, melihat gunung, atau melihat hamparan laut, atau persawahan, atau apalah yang Anda sukai dan menurut Anda bisa membuat Anda merasa rileks, merasa tenang. Maka datangilah tempat itu, sehingga meskipun ini tidak memecahkan solusi, tetapi sedikit membuat Anda lega. Membuat Anda lega itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Makanya orang yang bisa melakukan me time, menyempatkan diri untuk menikmati waktu bagi dirinya sendiri, ini biasanya secara psikologis dia lebih sehat daripada orang yang terlalu sibuk dan tidak sempat untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri. Makanya sesekali itu merenung sambil melihat sebuah pemandangan itu bisa merefresh otak Anda, membuat jiwa-jiwa yang selama ini dilukai oleh masa lalu sedikit lega dan sedikit terobati. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, solusi selanjutnya adalah curhat. Curhat memang tidak selamanya mendapatkan sebuah solusi, dan curhat tidak menjamin Anda akan sembuh dari luka-luka batin Anda. Tetapi ingat bahwa dengan curhat itu bisa membuat Anda sedikit lebih lega.
Banyak sekali orang yang selama ini melakukan sebuah bunuh diri itu disebabkan orangnya pendiam. Dia sangat tertutup dari lingkungan sekitarnya. Makanya sesekali curhatlah. Kalau Anda takut rahasia Anda diketahui oleh orang lain, curhatlah di sebuah buku diary. Sehingga apa? Dengan menulis beban-beban pikiran Anda di sebuah buku, ini membuat Anda merasa sedikit lega. Meskipun Anda tidak mengobati hati Anda secara penuh, tetapi Anda sudah mampu meringankan apa yang menjadi simpanan jiwa Anda selama ini. Selama ini Anda menyimpan kenangan-kenangan itu di jiwa Anda, di dalam gudang jiwa psikis Anda, di dalam hati Anda, sehingga menumpuk Anda merasakan kelelahan. Cobalah tuangkan di buku diary, di mana buku ini bisa meluapkan segala unek-unek isi hati Anda, sehingga meskipun tidak mengobati Anda, tetapi sedikit melegakan hati Anda. Melegakan hati Anda itu lebih baik daripada Anda tidak mengurangi beban di dalam hati Anda. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, solusi yang terakhir adalah ikhlas. Makanya ikhlas itu adalah kunci di mana kita bisa memaafkan masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi masa depan kita jangan sampai ternodai oleh masa lalu kita yang kita bawa ke masa depan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, setiap orang tidak bisa merubah masa lalunya, tetapi setiap orang bisa berusaha lebih baik di masa depannya. Dan semoga saja Anda salah satu orang yang mampu membuat masa depan Anda lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, karena Anda sudah mengikhlaskan masa lalu Anda, mampu mengikhlaskan ketika disakiti oleh orang lain, mampu mengikhlaskan bahwa Anda diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain di masa lalu Anda. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.